Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Soal loyalty program atau program loyalty. Tentu saja nanti akan terkait dengan blockchain. Nah, jadi kalau kita melihat secara tradisional, program loyalty ini itu fragmented, dalam artian setiap vendor itu umumnya punya loyalty program sendiri. Jadi ya, misalnya customer toko A itu dia punya mengeluarkan satu membership, kemudian loyalty programnya hanya terbatas pada produk-produk yang dijual di toko tersebut. Kemudian loyalty programnya hanya bisa ditukar oleh barang atau jasa di toko atau usaha tersebut. Nah, itu si loyalty program tidak bisa dipakai untuk menembus atau sebagai diskon untuk barang di toko lain. Jadi itulah fragmented. Kemudian banyak juga terjadi ketika poin yang sudah kita kumpulkan capek-capek, sudah kita beli banyak barang, akhirnya expired, jadi tidak bisa dipakai lagi. Atau kadang-kadang barang yang kita inginkan atau jasa yang kita mau itu tidak ada di toko tersebut, adanya toko lain, tetapi mereka punya loyalty program yang berbeda-beda. Jadi bisa juga si poin yang sudah kita kumpulkan dalam satu loyalty program itu tidak bisa ditransfer, pindah tangankan ke orang lain. Misalnya kita sebenarnya tidak mengumpulkan loyalty program dari satu toko, tapi di toko lain. Nah, jadi teman kita punya kebalikannya, ada di toko B, sementara dia tidak punya di toko A. Tetapi loyalty programnya, poinnya tadi tidak bisa saling bertukar. Kemudian, karena keterbatasan scope atau cakupan dari loyalty program itu, kadang-kadang pelaku usaha tidak bisa mengembangkan bisnisnya, tidak bisa memperluas jangkauan marketnya, karena engagementnya sulit kalau hanya berdasarkan loyalty program yang terbatas. Kemudian kita akan melihat bagaimana teknologi blockchain ini membantu meningkatkan kualitas dari loyalty program pelaku usaha. Nah, jadi tadi kita sudah sedikit membahas soal bagaimana loyalty program di model tradisional ya, ekosistem yang tertutup, kemudian usability-nya atau kegunaan atau manfaatnya itu juga terbatas. Kemudian poin loyalty program tadi kan mengumpulkan poin itu disimpan di sistem centralized. Nah, apa yang terjadi kalau nanti sistem centralized-nya bermasalah atau terhapus datanya? Jadi poinnya juga terhapus. Kemudian kesulitan untuk membuat atau menambahkan mitra baru. Jadi kadang-kadang mereka harus ketika onboarding mitra baru itu kesulitan karena misalnya sistemnya beda. Karena satu sistem punya satu usaha punya loyalty program lain, satu bisnis punya program loyalty program yang berbeda dan mereka tidak kompatibel. Jadi kolaborasi juga sulit dilakukan. Kemudian maintenance kadang-kadang sulit karena kalau misalnya satu toko itu usahanya jualan kopi, kok kenapa mereka harus maintain juga soal loyalty padahal mereka misalnya toko kecil. Kemudian risiko fraud, kalau misalnya ada si toko tadi tidak berbasiskan digital, kemudian dia hanya pakai kertas. Nah, kalau kertasnya dipalsukan gitu. Kemudian customer retentionnya juga sulit kalau misalnya sektornya banyak pelaku usaha yang lain gitu ya. Kemudian masing-masing juga punya loyalty program. Atau kadang-kadang ada yang punya loyalty program yang lebih bagus. Nah, kadang-kadang customer itu lebih prefer ke pihak atau toko yang lain. Nah, bagaimana peran blockchain terhadap permasalahan yang tadi kita sudah identifikasi? Yang pertama,
ada immutable ledger. Nah, blockchain kan immutable. Nah, jadi dia akan menambahkan atau meningkatkan trust terhadap data yang disimpan. Kemudian kita bisa melakukan tokenisasi terhadap poin loyalty tadi. Jadi poinnya atau rewardnya tadi bisa dijadikan poin. Kemudian beberapa logic bisa diotomasi menggunakan smart contract. Kemudian kalau misalnya blockchainnya open gitu ya, itu bisa interoperabilitasnya bisa dipakai. Misalnya masing-masing toko punya token atau punya loyalty program yang berbeda, tetapi mereka bentuknya token gitu ya. Nah, bagaimana ada kolaborasi kalau misalnya bisa ditukar dari satu token ke token yang lain? Itu nilai tukarnya berapa? Kemudian bisa peer-to-peer transfer, artinya memindahkan satu loyalty point ke pihak lain. Nah, jadi kita bisa mengandaikan si reward tadi menjadi token, digital token. Jadi kalau sudah bentuknya token, kita bisa earning, ya, bisa ditukar, diperdagangkan, dijual, atau dipakai, di burning. Jadi kalau sudah di burning ya sudah dipakai, hangus. Kemudian token tadi bisa direpresentasikan secara on-chain, misalnya bentuknya ERC20. Kemudian kita bisa membentuk satu token yang branded khusus, misalnya untuk produk-produk tertentu terbatas, atau token-token yang universal, artinya bisa dipakai untuk lebih banyak produk atau jasa. Kemudian bisa juga membuat satu secondary market. Bisa jadi token tadi bisa dijual dengan nilai tertentu. Artinya akan menambah pemasukan dari usaha atau bisnis tersebut. Gimana si tokenisasi itu bisa menambahkan atau memberi manfaat bagi para user. Jadi user bisa mengontrol atau mengendalikan poin sendiri. Misalnya dia bisa transfer ke pihak lain. Jadi sekarang kendalinya tidak hanya secara sentralistik tetapi juga desentralistik. Jadi user mendapatkan kontrol penuh terhadap poin yang sudah dihasilkan. Kemudian bisa dilacak, kemudian bisa dikelola. Kalau misalnya dia butuh token, kita bisa beli misalnya, atau kita bisa berikan secara cuma-cuma kepada pihak lain. Kemudian bisa jadi tidak ada expiry atau expire time-nya tidak ada, bisa. Atau kita bisa membuat smart contract yang ketika token itu di minting, kemudian ada masa expired-nya. Itu bisa kombinasi antara NFT dan ERC20. Kemudian bisa dipakai di banyak brand. Nah, keuntungan dari bisnis atau pelaku usaha, gitu ya, kalau misalnya mereka mengimplementasikan loyalty berbasis blockchain. Yang pertama, manajemen cost atau biaya manajemennya bisa berkurang karena dia menggunakan blockchain, misalnya blockchain public. Kemudian fraud dan manipulasi bisa berkurang, artinya mereka bisa yakin bahwa hanya mereka yang bisa menerbitkan token baru. Kemudian partnership dan onboarding itu bisa lebih mudah karena misalnya mereka hanya perlu bekerja sama atau MOU gitu ya kepada pihak lain. Misalnya token ini nilainya berapa dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk dolar di toko lain. Jadi lebih mudah. Kemudian data insight bisa lebih luas. Misalnya ada karakteristik, misalnya satu token itu ternyata lebih cenderung diperjualbelikan atau lebih laku di secondary market. Atau mungkin kalau misalnya ada expiry time, oh ternyata sudah expire tapi tidak dipakai, atau misalnya dipakai dalam jangka waktu tertentu. Kemudian user bisa lebih lengket atau lebih setia terhadap satu brand tertentu, tentu saja dengan fleksibilitas. Ada beberapa contoh dari loyalty yang sudah ditokenisasi, misalnya Crispay di Singapore Airlines itu miles jadi token. Kemudian ada Chanticleer Holdings, itu burger chain reward token. Ada Lolly, ada Starbucks Odyssey yang lagi piloting, kemudian beberapa tipe blockchain model yang lainnya. Nah, jadi kalau kita memang harus mendesain loyalty token itu seperti apa? Atau consideration atau pertimbangannya seperti apa? Misalnya kita mau menggunakan fungible token dan non-fungible. Kalau fungible token itu lebih cocok untuk poin, tapi kalau non-fungible bisa pakai sebagai badges. Misalnya satu user ini sudah bergabung dan menghabiskan atau berbelanja sebanyak sekian juta rupiah, itu mendapatkan badges. Atau
usia dari membershipnya sudah sekian tahun, terus dapat badges. Kemudian apakah itu berjalan di public blockchain atau private blockchain? Kalau public blockchain lebih meningkatkan trust, tapi kalau private blockchain lebih tinggi kontrolnya terhadap sistem. Kemudian apakah token itu bisa ditransfer ke pihak lain gitu ya, atau hanya bisa di redeem. Kemudian utility scope-nya, apakah utility si token tadi hanya terbatas di toko tertentu atau diterima di toko lain, itu bisa di setting. Nah, jadi ini merupakan beberapa pilihan atau desain yang bisa kita tentukan pada saat kita membuat atau menentukan satu loyalty point tertentu. Nah, smart contract seperti apa tugasnya? Itu rules transparency, kemudian bisa men-trigger reward, misalnya rewardnya sudah sampai sekian puluh ribu, itu bisa muncul atau bisa mendapatkan reward secara otomatis, bisa dikirim lewat paket. Kemudian bisa multi-brand program, karena kan kalau misalnya onboarding tinggal dimasukkan di smart contract, kemudian bisa langsung aktif. Ya tadi yang user trigger redemption, bisa misalnya sudah mencapai sekian poin, bisa langsung mendapatkan bonus poin. Kemudian bisa mengurangi admin dan human error, fraud juga. Nah, tapi juga ada juga tantangan kalau misalnya kita mau membuat loyalty program di atas blockchain. Pertama, regulatory uncertainty. Apakah token ini dianggap sebagai uang misalnya? Ketika misalnya satu jurisdiksi tidak memperbolehkan pembayaran menggunakan poin atau reward karena dianggap sebagai uang gitu ya. Kemudian scalability. Kalau misalnya user base-nya terlalu banyak, nanti apakah transaksi atau blockchain ya, itu bisa mendukung banyak transaksi dalam waktu tertentu. Kemudian karena tokenisasi ini kan masih cukup asing ya, penggunaan blockchain masih cukup asing, jadi user education-nya juga perlu ditingkatkan. Karena kan usia dari usernya kan tidak hanya usia muda, tapi juga usia senior ya, atau mungkin masih di junior yang belum memahami soal teknologi. Kemudian kalau dia menggunakan blockchain public, apakah gas fee-nya itu mahal atau murah? Atau apa yang terjadi kalau network congestion terjadi? Kemudian bagaimana cara mengelola wallet? Kemudian bagaimana kalau walletnya hilang kuncinya? Nah, itu jadi tantangan tersendiri. Kemudian future trendnya seperti apa nih? Misalnya cross-brand loyalty alliances yang tadi. Misalnya ada beberapa pelaku usaha yang digabung atau misalnya ada kompatibilitas tertentu. Kemudian integrasi dengan DeFi, bisa staking point. Kemudian kombinasi antara AI dan blockchain untuk reward yang lebih smart. Atau misalnya bagaimana menganalisis data yang terkait dengan reward atau loyalty menggunakan AI. Kemudian digital ID dan loyalty itu untuk personalized offers. Jadi kan si user itu kan masing-masing punya preferensi masing-masing. Jadi bagaimana dia loyalty itu yang sudah dikumpulkan itu punya makna yang berbeda dari satu user ke user yang lain. Jadi si toko atau si pelaku usaha bisa mendeteksi bahwa si user ini punya preferensi produk tertentu. Kemudian ada green loyalty, misalnya kalau sustainable actions, misalnya membeli produk-produk yang memang carbon neutral, dia akan mendapatkan misalnya loyalty yang lebih besar. Nah, kalau misalnya kita meluncurkan loyalty program, kita definisikan dulu objektifnya seperti apa. Kemudian tipe tokennya seperti apa, apakah ERC20 atau NFT. Kemudian mau pakai jaringan mana? Mau pakai Ethereum atau Layer 2 atau Polygon atau Solana. Kemudian rules dari smart contract, nah ini mungkin yang cukup kompleks ya, karena harus didesain, kemudian harus ditulis, kemudian di tes, diaudit, dan lain sebagainya. Kemudian, nah ini juga sulit. User-friendly wallet system, kalau misalnya walletnya belum ada atau user interface-nya masih tidak ada, harus dibuat. Kemudian harus melalui fase piloting, kan, uji coba. Jadi kalau sebelum diluncurkan secara masif, terutama untuk pelaku usaha yang besar, itu harus diuji coba terlebih dahulu. Summary atau kesimpulan, kita sudah bicara soal tokenisasi dari program loyalty, kemudian bagaimana pengguna atau user itu bisa lebih punya kontrol terhadap token yang tadi.
Kemudian brand bisa mendapatkan jangkauan yang lebih bagus, atau marketing yang lebih bagus, kemudian meningkatkan efisiensi ketika si brand tersebut tidak harus mengelola sistem. Bagaimana blockchain itu mengurangi friction dan fraud atau human error juga. Kemudian untuk yang loyalty program berbasis blockchain ini memang adopsinya masih level awal, tetapi bisa, kalau ada success story, pasti akan bisa meningkat secara pesat di masa depan. Sampai di sini video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.